I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. Klasifikasi Robert Whittaker terbagi menjadi 5, yaitu ada prokaryot monera, protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Dan 5 klasifikasi ini menjadi beberapa bagian yang akan dibahas, yaitu prokaryot monera ada bakteri dan alga biru, protista ada protozoa dan alga, fungi, jamur, plante berpembuluh dan tidak berpembuluh, dan animalia, vertebrata dan avertebrata. Semuanya memiliki kesamaan, memiliki sel, baik sel eukariot maupun sel prokaryot, yang akan kita bahas lebih lanjut. Eukariotik merupakan bahasa dari Yunani eu sebenarnya inti dan prokariot pro sebelum dan karion inti, yang berarti eukariotik memiliki inti yang sebenarnya atau nukleus dan prokariot tidak memiliki inti sebenarnya atau nukleus. Nah, eukariotik merupakan sel yang kompleks yang terdapat baik di hewan maupun tumbuhan yang memiliki nukleus dan akan menyimpan DNA yang bisa menyimpan pelindung dan pemisah di antara sel. Sedangkan prokaryotik tanpa nukleus yang akan menyimpan DNA-nya di nukleus. Anak kita akan membahas lebih lanjut mengenai klasifikasi 5 kingdom. Pada tahun 1969, Robert H. Whittaker mengemukakan sistem klasifikasi 5 kingdom. Kingdom tidak lagi hanya sebatas animalia dan plante saja, tapi juga ditambah olehnya, yaitu monera, protista, dan jamur. Supaya kamu lebih gampang, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kingdom animalia atau hewan. Hewan digolongkan ke dalam kingdom animalia. Sebagaimana yang kita tahu, hewan adalah makhluk hidup dengan ciri utama tidak dapat membuat makanannya sendiri atau autotrof, alias hidup dari memakan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan kepemilikan tulang belakang, kingdom ini dibagi menjadi 2 kelompok. Ada cacing atau avertebrata, itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Dan kemudian ada kuda, yaitu vertebrata yang memiliki tulang belakang. Namun contoh-contoh keduanya bisa kamu cari sendiri ya, apa itu avertebrata dan vertebrata. Yang kedua ada plante, tumbuhan. Ayo, apa ciri paling khas tumbuhan? Ya, betul sekali. Tumbuhan itu mampu berfotosintesis. Tapi tahu nggak sih kenapa tumbuhan bisa berfotosintesis? Jawabannya adalah karena di dalam tumbuhan ada zat yang dinamakan dengan klorofil. Klorofil ini yang dapat memproses karbon dioksida dan air menjadi gula dan oksigen. Nah, kingdom planten ini berdasarkan ada tidak adanya pembuluh yang dibagi menjadi 2, yaitu
Nomor 1, tumbuhan berpembuluh terdiri dari golongan lumut dan tumbuhan tidak berpembuluh terdiri dari golongan tumbuhan paku dan tumbuhan biji. Nah, ini adalah gambar dari lumut, yaitu kelas Birophyta, paku Pteridophyta, dan berbiji Spermatophyta. Nomor 3 ada Monera. Whitaker menggolongkan makhluk hidup yang berukuran mikroskopis atau sangat kecil berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer ke dalam kingdom Monera. Kira-kira seukuran apa tuh? Ya pastinya kecil banget. Untuk melihatnya kalian butuh mikroskop dengan perbesaran 1000 kali loh. Nah, ciri-ciri dari Monera adalah bersel satu. Selnya tidak mempunyai membran inti atau prokariotik serta cara berkembang biaknya dengan membelah diri. Hayo, bisa tebak nggak makhluk hidup dengan ciri-ciri seperti itu? Ya, betul sekali. Makhluk hidup yang tergolong ke dalam Monera adalah bakteri dan alga biru. Yang keempat ada Protista. Protista merupakan kelompok makhluk hidup yang mirip dengan kingdom Monera, namun perbedaan utamanya hanyalah pada membran intinya. Berbeda dengan Monera, kingdom Protista memiliki membran inti eukariotik. Ukurannya tergolong cukup beragam, mulai dari yang berukuran kecil sampai makroskopis yang dapat dilihat tanpa bantuan mikroskop. Sebenarnya ciri-ciri kingdom Protista ini cukup beragam. Ada beberapa makhluk hidup yang bersel satu dan ada juga yang bersel banyak. Ada yang sifatnya menyerupai hewan, tidak dapat membuat makanan sendiri, dan ada yang sifatnya menyerupai tumbuhan yang mampu membuat makanannya sendiri. Nah, kelompok ini dibagi jadi dua, yaitu Protista yang menyerupai hewan disebut protozoa, dan sementara yang menyerupai tumbuhan disebut alga. Ini dia gambarnya. Protista mirip hewan adalah Paramecium dan protista mirip tumbuhan adalah alga hijau yang memiliki klorofil. Yang kelima atau yang terakhir adalah fungi. Pasti ada deh di antara kamu yang udah tahu soal jamur atau bahkan pernah makan jamur. Nah, jamur di dalam biologi disebut sebagai fungi dan seperti yang kita ketahui, ukurannya cukup bervariasi. Adapun salah satu ciri utama dari fungi adalah tidak dapat berfotosintesis. Satu hal yang kamu perlu tahu, jamur ini punya cara unik dalam hal memperoleh makanannya loh. Tidak seperti yang kita menelan makanan ke dalam mulut, jamur mengeluarkan sejenis zat yang membuat sisa makhluk hidup sampai terurai. Setelah makanannya terurai, baru deh si jamur menyerap sari-sari makanan. Nah, fungi ini ada yang bersel satu tunggal atau bersel banyak. Perkembangbiakannya dilakukan secara generatif atau kawin maupun vegetatif tidak kawin. Selnya termasuk ke dalam multiseluler banyak sel dan tubuhnya itu terdiri dari benang-benang halus atau hifa yang kemudian akan membentuk suatu anyaman yang disebut dengan miselium. Nah, ini adalah kelas-kelas dari filum fungi, yaitu Misomycotina, Ascomycotina, Oomycotina, Basidiomycotina, Zygomycotina, dan Deuteromycotina. Oke, thanks for watching.